Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian, ikhwani fillah wa akhwati fid din, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah ini. Allah masih memberikan kita kekuatan di saat hari ini adalah Yaumul Istimta'. Sebenarnya hari ini hari bersenang-senang dalam tanda kutip ya. Saking bersenang-senangnya di Dzulhijjah itu sampai puasa nggak boleh selama 4 hari. Disuruh enak-enak antum, ya. Tanggal 10, 11, 12, 13. Ya. Karena itu sebenarnya dalam Islam perayaan Idul Adha harusnya lebih meriah. Di negeri-negeri Arab itu Idul Adha lebih gegap gempita. Cuman kalau kita lain, kita nih Idul Fitri lebih meriah karena ada sesi mudiknya, ya. Sementara di Idul Adha nggak ada mudik, nggak ada libur nasional. Nah karena itu di Dzulhijjah ini Anda sampai 3 hari ke depan tidak diperbolehkan puasa. Kata para ulama, yaumul akli wasyurbi, hari makan dan minum. 10, 11, 12, 13. Begitu juga sunnah untuk iktsaru takbirat, memperbanyak takbir muqayyad maupun mutlak terus menjadi kesunahan. Takbir muqayyad setelah sholat dipimpin imam. Takbir mutlak masih sering kita harus kumandangkan dalam setiap waktu-waktu luang kita. Tapi rupanya semangat jemaah dan pengurus Al-Uswah luar biasa. Masih kajian nggak? Saya tanya sama Bang Dedi. Lanjut Ustaz. Masya Allah ya. Tandanya apa? Haus ilmu kita nggak cukup-cukup. Dan mudah-mudahan bifadlillah wa bitaufiqihi malam ini kita khatamkan tafsir surah Al-Baqarah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lo khatam baca udah hebat lo. Khatam hafal sudah hebat. Ini khatam tafsir Al-Baqarah. Ya. Abdullah bin Umar itu waktu khatam hafal saja Al-Baqarah, dia potong kambing. Beberapa ekor kambing dipotong tasyakuran, bagi-bagi sama saudaranya yang lain. Kenapa? Saking gembiranya sudah khatam menghafal surah Al-Baqarah. Nah antum tahu nggak berapa lama Abdullah bin Umar menghafal Al-Baqarah? Tahu kali berapa lama? Hah? 10? Kurang tepat. Berapa lama Abdullah bin Umar tuh ngapalin Al-Baqarah? Ada yang tahu? 8 tahun. Jadi 8 tahun menghafal Al-Baqarah. Karena itu sahabat aja 8 tahun. Jadi kalau kita hafal Al-Baqarah 286 ini 3 tahun belum selesai-selesai, nggak apa-apa, sabar. Ya kecuali yang tokcer nih Pak Kirman, ya Ustadz Abdurrahman itu cepat, nggak sampai segi lama. Ya. Berapa lama man kemarin Al-Baqarah pernah? Ngapal Al-Baqarah berapa lama? Tak ingat deh. Saya dulu waktu di pondok Al-Baqarah tuh berapa ya? Kalau tak salah 3 bulan. 3 bulan. Abdullah bin Umar 8 tahun, Masya Allah, sahabat Nabi. Cuma hafal 10 ngerti tafsirnya. Masya Allah. Hafal 10 ngerti. Jadi ketika khatam itu sudah khatam plus paham Abdullah bin Umar, ya. Makanya dia seorang alim di kalangan ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking gembiranya sampai beliau motong kambing, ya. Saking gembiranya juga Al-Uswah, tengok besok motong sapi, betul kan? Khatam Al-Baqarah
motong sapi sekaligus kurban. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekarang silakan dibuka 284. Berarti kita dari lillahi ma fis samawati sampai habis kita baca. Sekalian kita bahas. Rupanya 2 ayat nih, 3 ayat nih istimewa luar biasa. Sering dibaca imam-imam kita ya. Sudah? Coba dibuka dulu Qur'annya, Androidnya 284. Dari lillahi ma fis samawati. Itu udah hafal nih, banyak yang hafal ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا
كما حملته على الذين من قبلنا itu di penggal itu harus perjuangan napas ya. Kalau dilatih lama-lama bisa. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit-langit. Samawat berarti langitnya banyak. Wa ma fil ard, dan di bumi. Wa in tubdu, kalau kamu menzahirkan, menampakkan, ma fi anfusikum, apa yang ada di dalam hatimu, au tukhfuhu, atau kamu sembunyikan ia, yuhasibukum bihillah. Nah, ya. Dalam ayat ini yang pertama, Allah sedang memberikan irsyadat, petunjuk-petunjuk kepada hamba-hambanya bahwasanya semua kerajaan langit dan bumi, isi-isinya, yang besar yang kecil sampai yang detail adalah milik Allah. Karena itu milik Allah, maka Allah itu khabirun bima ta'malun, maha tahu apa yang kalian kerjakan, maha teliti apa yang kalian sembunyikan, bahkan dalam hatimu saja Allah tahu, karena kamu milik Allah. Nah, kemudian ayat ini pernah bikin sahabat Nabi pada menggigil, Bapak Ibu. Kenapa? Ayat ini luar biasa. Perhatikan ayatnya, wa in tubdu, kalau kamu menampakkan niat yang ada dalam diri kamu, ya, ma fi anfusikum, ataupun kamu menyembunyikan niat melakukan sesuatu, yuhasibukum bihillah, maka Allah akan buat perhitungan hisab dengan kalian. Nah, rupanya jamaah sekalian, ayat ini menjadi dalil bahwa waktu itu ketika ayat ini turun, walaupun ayat ini akhirnya dinasakh dengan ayat amanar rasul, Allah mengatakan bahwa kalau kamu niat baik kamu lakukan, ya, autubduhu, dicatat jadi pahala. Kemudian ada juga orang yang niat jelek, cuma niat saja nggak dilakukan, tetap jadi dosa. Nah, itu awalnya ayat ini. Jadi Anda misalnya niat jelek nih, lihat perempuan langsung kepikiran macam-macam, udah ditulis dosa. Ngelihat orang begini berpikiran jelek, langsung dosa. Terbersit hal jelek, langsung dosa. Kira-kira kalau begitu dosa kita segimana banyaknya? Ya numpuk sampai penuh, nggak muat lagi langit dan bumi. Nah, rupanya dulu awal ayat ini turun menguji para sahabat. Apa kata Allah? Kamu niat baik, tubduhu, kamu tampakkan, kamu lakukan, ditulis pahala. Kamu punya niat, kamu sembunyikan, tetap dihisap oleh Allah. Waduh, stres sahabat. Kenapa stresnya? Yang diniatin hati diukur, dihisap. Wah, berat. Karena hati kita ini ngelihat sesuatu itu kadang banyak negatifnya. Bayangkan kalau ayat ini berlaku, setiap kita berpikiran jelek, niat jelek,
langsung ditulis dan dihisap oleh Allah di hari akhirat, maka nggak ada di antara jamaah kajian malam ini yang mungkin lolos dari hisap. Tapi Allah bilang gitu, wa in tubdu au tukhfuh, kamu tampakkan, kamu sembunyikan yang di dalam hati, tetap kata Allah, yuhasibukum bihillah. Yuhasib, hasaba, yuhasibu, Allah hitung dihisap di akhirat nanti. Maka rupanya sahabat waktu turun ayat ini pening kepala. Ya Allah, macam mana caranya? Yang namanya hati dan niat ini kan liar, Pak. Liar. Makanya dia disebut qalbu, dari kata qallaba yuqallibu, artinya bolak-balik niat tuh. Nggak bisa dikontrol, susah banget. Namanya qalbu, dari kata qallaba yuqallibu, artinya balik, ya, bolak-balik. Makanya kita berdoa supaya hati diarahkan oleh Allah, ya muqallibal qulub, yang maha membolak-balikan benda yang suka bolak-balik. Nah, itulah kalau saya mau terjemah harfiahnya. Makasih Mas. Nah, rupanya dalam hadis riwayat Imam Ahmad dikeluarkan Abu Hurairah, lama nazalat ala Rasulillah, ya, maka ketika ayat ini turun, semua para sahabat pusing, stres, terbebani. Gimana caranya kami bisa bebas dari ancaman hisab begini kalau yang namanya perkara niat buruk ditulis dan dihisab? Gimana caranya? Habislah dosa semua hari-hari, bahkan setiap jam itu ada dosa. Bingung mereka. Karena itu apa yang akhirnya terjadi pada mereka? Istadda, mereka itu merasa terbebani, dan Allah itu kan tidak akan membebani sesuatu yang tidak dimampu oleh umatnya. Maka ketika itu fa'atau Rasulullah, mereka rame-rame, perwakilan dari kelompok sahabat datang sama Nabi ngadu. Ya, jadi sahabat tuh kalau nggak sanggup bilang sama Nabi, dan Allah itu dengan ayat ini menunjukkan rahmatnya, kasih sayangnya, nggak mau membebani antum dalam segala perintah agama, nggak mau Allah. Ya, rupanya ini ayat cuma tarbiyah, ujian aja, mau patuh nggak. Kemudian mereka datang sama Nabi, kemudian curhat. Jadi perwakilannya nih diceritakan Abu Hurairah, perwakilan sahabat ngomong sama Nabi. Pertama ngerayu Nabi dulu. Apa kata-kata mereka? Ya Rasulullah, kullifna minal a'mal manutik. Nabi, kami sudah dibebankan dengan amal-amal, insya Allah kami bisa. Salat, wasiyam, siam kami bisa. Jihad, insya Allah kami lakukan. Sedekah kami lakukan. Tapi anzalat hadhil ayah, kemudian ketika ayat ini turun, Nabi, manalah kami sanggup kalau niat saja yang buruk ditulis. Niat baik ditulis oke, niat buruk ditulis, Masya Allah susah. Beratlah kami mengamalkan ayat ini. Kemudian Nabi ngacah, kalau orang Melayu bilang. Oh, kamu bantah ya firman Allah ini? Apa kata Nabi? Aturiduna antakulu kama qala ahlul kitabain. Apakah kamu mau protes sama saya seperti ahlul kitab memprotes keputusan Allah? Jadi kalian datang ke sini pengen komplain tentang syariat yang diturunkan Allah? Takut? Bukan itu. Ya. Kenapa Nabi kok engkau sampai mengatakan ahlul kitabain? Ahlul kitab itu ketika Allah perintahkan mereka bilang apa? Sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami ingkari. Tuh. Itu ahlul kitab. Aturiduna taquluna kama ahlul kitabain. Sahabatku, apakah kamu mau ngomong seperti ahlul kitab, sami'na wa asaina? Tidak Nabi. Okelah, sami'na wa ata'na. Langsung takut dia. Sami'na wa ata'na. Iya. Tapi kata Nabi, harusnya kamu jangan bilang begitu. Bilangnya apa? Ketika Allah berikan perintah apapun, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami taat, kami dengar, kami taat. Ya Allah, ampuni kami kalau kami misalnya ditulis. Ya. Nah, ketika para sahabat ridha dengan keputusan Allah, kata Nabi,
Allah turunkan ayat berikutnya yang menasakh. Jadi hukum niat jelek ditulis dihisab, au tukhfuhu yuhasibukum bihilah, dinasakh. Nasakh itu apa ya bahasanya, kemarin kita pernah bahas, dianulir, dibatalkan. Ibaratnya Cristiano Ronaldo nembak ke gawang musuh sebelum skudeto, ya, offside, apa kata hakim garis, golnya nggak sah gitu ibaratnya. Ya, oh dia udah selebrasi, tidak, itu namanya dianulir, maka tidak diberlakukan dan tidak dianggap. Beginilah hukum Allah. Rupanya Allah cuma pengen kasih contoh bahwa Allah itu sayang sama hamba-hambanya. Kalau kalian nggak sanggup, nggak bahkan diberlakukan. Kenapa nggak langsung Allah nggak berlakukan? Nanti hikmahnya nggak ada. Dengan ayat ini kan ada hikmahnya, bahwa ketika Allah bebankan, kalian nggak sanggup, oke, aku hapuskan untuk kamu. Masya Allah, ini sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Makanya Bapak Ibu, nggak ada ibadah tuh yang bikin susah. Enggak, Anda sudah disyariatkan berarti kita mampu, gitulah. Cuma kita malas saja. Tapi kalau ketika niat buruk ditulis memang susah. Siapa yang mau hindari? Jangankan kita hamba Allah, kiai, ustadz, syekh aja ada pikiran buruk terbesit di hati, dan itu dia lawan. Karena itu di dalam Islam berniat buruk tapi tak melakukannya nggak ditulis. Anda ikut kajian nih di sini Al-Uswah, tengok Anda pakai sandal swallow, tengok ada Neckerman cantik, ini kalau ditukar cantik juga ya. Ada niat buruk nih, nggak dilakukan, nggak ditulis dalam Islam. Masya Allah. Coba kalau ditulis, baru niat Neckerman, ditulis fulan niat nyolong Neckerman. Tapi rupanya dengan ayat ini, ya, kemudian kata Nabi, falamma fa'alu dzalik, maka ketika mereka diajarkan oleh Nabi untuk sami'na wa ata'na, apa saja Allah firmankan beriman, langsung seketika itu Allah nasakh hukumnya, Allah batalkan. Ya, kenapa? Karena mereka ridho menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah mengatakan fayaghfiru liman yasha, Allah mengampuni siapa saja yang Allah kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha, Allah mengazab siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah itu maha, ya, berkuasa atas segala sesuatu. Rupanya Bapak Ibu jamaah sekalian, setelah itu turunlah ayat ketika sahabat merasa berat. Apa turun ayatnya? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rupanya, ya, ketika Nabi ajarkan, jangan, pokoknya ayat apa saja yang Allah turunkan imani. Akhirnya mereka beriman kan? Oke lah Nabi, kami terima dan kami mohon ampun. Setelah mereka ridho, terima keputusan Allah, betul-betul sami'na wa ata'na, baru hukumnya digugurkan. Kalau ngeyel seperti ahli kitab nanti. Makanya Anda terhadap firman Allah tuh nggak usah komplain. Pokoknya apa ke dalam Al-Quran sami'na wa ata'na, amalkan. Tandanya telah ditetapkan, berarti kamu punya kemampuan untuk mengamalkannya. Iya. Rupanya Allah berfirman, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasul itu beriman bima unzila ilaihi, terhadap apa yang diturunkan kepadanya, wal mu'minun, dan umatnya orang-orang beriman juga ikut mengimani apa yang Allah firmankan sebelumnya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ya, setiap semua beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, dan Allah tidak membeda-bedakan. Kalau rasulnya sanggup, umatnya sanggup. Kalau rasul tak sanggup, umatnya juga nggak sanggup. Nggak akan dibedakan oleh Allah. Karena itu Allah mengatakan, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. La nufarriqu, Allah tidak membedakan baina ahadin, di antara satu di antara mereka, mir rusuli, dari rasul-rasulnya. Wa qalu, dan mereka berkata, sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah, kami taat.
Ghufranaka Rabbana, ampuni ya Allah, ampunanmu ya Allah, wa ilaikal masir, dan kepadamulah tempat kembali. Allah turunkan langsung 2 ayat. La yukallifullahu nafsan, Allah tidak akan membebani satu jiwa pun illa wus'aha, ya, kecuali memang dia mampu. Allah tidak akan, la yukallif, dari kata kallafa yukallifu, taklif, artinya Allah tidak akan membebani satu jiwa pun kecuali sesuai kadar kesanggupannya. Tuh, ini harus jadi moto kita, bahwa ketika antum, kita kan ini hidup banyak ujiannya Pak Ibu, dan ujiannya ibu dan bapak dan saya beda-beda. Ada yang ujiannya di harta, ada yang ujiannya di anak, ada yang ujiannya anak di orang tua, ada yang ujiannya di masyarakat, ada yang ujiannya dengan sakit, beda-beda. Dan ketika ujian itu datang, kamu itu sanggup, Allah gak akan bebankan sesuatu di luar ketidaksanggupanmu, gak mungkin. Ini sudah jadi apa? Dalil yang sharih, jelas, bahwa Allah mengatakan la yukallifullah, Allah tidak akan membebani satu jiwa pun kecuali sesuai dengan kadar kesanggupannya. Termasuk kalau manusia harus menanggung niat jelek ditulis, gak bakal sanggup manusia mengontrol hatinya, ya. Karena itu Nabi mengatakan apa dalam hadisnya, ya, Nabi mengatakan innallaha katabal hasanat wasayyi'at, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan, thumma bayyana dzalik, dan Allah menjelaskan semuanya. Apa rumusnya? Faman hamma bihasanah falam ya'malha, barang siapa niat satu perbuatan baik, niat saja, ini rumusnya nih ya. Falam ya'malha, tapi dia belum eksekusi, cuma niat doang baik, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, ditulis satu kebaikan sempurna. Jadi Anda niat baik, ditulis satu pahala, hasanatan kamilah. Enak kan? Belum dieksekusi, cuma niat doang. Wahin hamma biha fa'amilaha, kalau dia niat baik, pengen kurban, baru niat satu pahala. Tapi kata Nabi, kalau dia niat dieksekusi, diamalkan, katabahallahu indahu asyra hasanat, niat baik kemudian dieksekusi, dikalikan kebaikannya jadi 10. Masya Allah, baik sekali Allah sama kita. Kemudian yang menggembirakan apa? Bahkan lipat gandanya bisa sampai 700 ila sab'ina dhi'fan, sampai 777 juta kali lipat. Karena apa? Allah berfirman, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah maha melipat gandakan sesuai kehendaknya. Nah, yang membuat kita bahagia, Nabi teruskan, wa in hamma bisayyi'atin, barang siapa niat kepada satu keburukan, baru niat doang, belum dieksekusi, falam ya'malha, dan dia belum lakukan itu, ya, katabahallahu indahu hasanatan wahidah, barang siapa yang berniat buruk dia nggak lakukan, ditulis satu pahala. Coba, niat buruk nggak dilakukan, dapat satu pahala. Pertanyaan saya, kenapa niat buruk jadi pahala? Kenapa? Dia niat buruk tapi dapat satu pahala. Hah? Karena dia berhasil menghalau nafsunya, maka Allah apresiasi. Lihat cewek cantik, pikirannya zina, kemudian dia tidak lakukan, wah ini anak muda dapat pahala 1. Loh, kok niat jelek dapat pahala? Iyalah, karena dia tidak mengeksekusi niatnya, karena itu dia telah lulus dari godaan hawa nafsunya, dapat centreng pahala 1. Masya Allah, kan luar biasa kan? Nikmat jadi orang Islam, niat jelek nggak dieksekusi jadi pahala. Nah, tapi masalahnya kalau dieksekusi. Nah, rupanya di dalam hadis ini dieksekusi
ganjarannya nggak bakalan lebih kalau anda bikin kebaikan dikali 10. Tapi kata Nabi, kalau dia niat buruk kemudian dia lakukan, ditulis satu keburukan itu satu dosa saja. Ya, hadis ini jelas, Allah sayang sama antum. Niat jelek gak dilakukan dapat pahala, kalau dilakukan satu aja dosanya. Niat baik dikasih satu pahala, dilakukan kali 10, 700, 7.000, 7 juta. Subhanallah, ya. Kemudian Nabi juga mengatakan, ya, Nabi mengatakan bahwasanya innallaha tajawazali an ummati haddatsat bihi anfusuha ma lam takallam au ta'mal. Ini rumus lagi yang kedua. Sesungguhnya Allah memberikan untukku maaf dan umatku atas apa yang dikatakan hatinya tapi belum diucapkan atau dikerjakan, dimaafkan Allah. Ya. Sesungguhnya Allah memaafkan untuk aku dan umatku, kata Nabi. Apa yang dikatakan hatinya udah terbersit, sudah niat di hatinya, tapi dia belum ucapkan dan dia belum kerjakan, dimaafkan, nol, nggak ada, dimaafkan Allah. Ya. Nah karena itu akhirnya Allah turunkan ayat berikutnya. Apa kata Allah? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Buat dia, setiap jiwa itu ma iktasabat, apa yang dia lakukan. Maksudnya pahala dia niat dia kerjakan baru berbuah satu ganjaran. Ya, wa 'alaiha maktasabat. Wa 'alaiha berarti makna yang buruk. Dan buat dia, kalau dia ngerjakan keburukan, iktasabat, baru dia dapat ganjarannya. Kalau dia nggak lakukan, nggak bakal diganjar. Ya, itulah sayangnya Allah kepada kita. Ya. Kemudian ayat ini mengajarkan kita kepada doa dunia akhirat. Ya. Apa Allah mengatakan? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya. Ya Rabb kami, la tu'akhidna, jangan engkau hukum kami, in nasina, kalau kami lupa, au akhtana, atau kami salah. Maksudnya apa kata Imam Ibnu Katsir? Ayat ini, kalau ada di antara hamba Allah yang beriman, dia lakukan perbuatan dosa karena dia lupa, ya, atau au akhtana, atau dia salah. Salahnya kenapa? Dia belum paham syariatnya. Contohnya, dia masih bertransaksi kerja di tempat riba misalnya, kemudian dia belum paham tentang hakam hukumnya, maka ayat ini menjadi doa supaya Allah tidak mengazab kita dengan kesalahan kita. Lihat, innasina, nasina dari kata nisyan, dan kita ini manusia kan memang tempatnya lupa, makanya namanya insan. Dari kata nisyan, sama, nisyan artinya lupa, insan makhluk suka lupa. Au akhtana. Jadi dalam ayat ini, ya Allah, jangan engkau hukum kami kalau kami melakukan dosa yang kami tak sengaja, kami lupa, atau kami belum paham hukumnya, tertabrak nggak sengaja. Allah tidak akan azab kita, insya Allah. Ya, ayat ini luar biasa. Rabbana wala tahmil alaina, ya Rabb kami, jangan engkau bebankan kepada kami isran, beban, kama hamaltahu 'alal ladzina min qabrina, isran, beban yang berat, kama hamaltahu, seperti engkau pernah bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Maksudnya apa? Ya Allah, jangan bebankan beban syariat yang dulu umat-umat terdahulu berat lakukan sama kami, jangan dibebankan. Akhirnya dengan doa ini semuanya dihapuskan. Segala syariat yang berat di umat terdahulu, di umat Nabi Muhammad diringankan semua. Makanya ini ayat anugerah. Ya. Rabbana wala tuhammilna, Rabb kami, jangan engkau pikulkan kepada kami mala tokoh. Tokoh tuh nggak ada keupayaan. Mala toqata lana bih, sesuatu yang kami tidak punya kekuatan untuknya. Kemudian apalagi wa'fu anna, jadi banyak ampunan.
waghfir lana warhamna. Apa makna tiga doa ini? Wa'fu anna, ya Allah maafkan kesalahan aku yang ada hubungannya denganmu. Waghfir lana, ya Allah ampunilah aku kesalahan aku kepada sesama makhlukmu. Kata Imam Ibnu Katsir, doa ini menjadi tiga dimensi luar biasa. Yang pertama, wa'fu anna, kesalahan kita pada Allah, waghfir lana, kesalahan kita sesama manusia, warhamna, berikan kami rahmat sesuatu yang akan datang. Makanya ini doa luar biasa, jangan pernah lupa dalam doa-doa kita. Habis sholat ini dikumandangkanlah, dirajin-rajinkan. Ya, anta maulana, engkaulah pelindung kami, fansurna, maka tolonglah kami, alal qaumil kafirin, terhadap orang-orang kafir. Ya, terakhir saya ingin tutup bahwasanya ayat ini ayat istimewa. Kenapa istimewanya? Karena kalau Anda setiap malam membacanya, kafakumullah, cukup bagi Anda. Nah, makanya cukup ini apa? Ya, Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud menceritakan tentang komen Nabi terhadap ayat ini. Dua ayat terakhir. Karena ayat terakhir ini adalah ayat istimewa. Sampai Nabi mengatakan, Nabi banggakan dua ayat ini, amanah Rasul sampai habis. Sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna. Apa kata Nabi? Utitu khawatima suratil Baqarah. Aku dianugerahi penutup surah Al-Baqarah yang merupakan perbendaharaan di bawah arsy Allah. Dan tidak pernah satu nabi pun mendapatkan anugerah ayat ini. Ada ayat di Quran, ada di kitab lain, tapi khusus ini no, khusus Nabi Muhammad dan umat Muhammad, keistimewaannya. Kemudian kata Nabi, man qara'a bil ayatain, barang siapa yang pada satu hari membaca dua ayat min akhir suratil Baqarah, dua ayat akhir surah Al-Baqarah. Berarti kalau dua ayat bukan dari lillahi mafis, tapi dari amanar Rasul. Ya, ini fadilahnya. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah fi lailatin, pada satu malam, kafatahu, maka cukuplah urusan dia. Cukuplah urusan dia. Baca ini aja gampang kan? Hadis sahih riwayat Bukhari, dikeluarkan oleh Ibnu Mas'ud. Cuma baca dikit aja. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sampai habis. Dicukupi. Apa dicukupi? Yang pertama, kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim hadis ini, barang siapa membaca dua ayat terakhir penutup Al-Baqarah, dicukupi dia. Apa dicukupi? Kata Imam Nawawi ada tiga. Ab'adahu Allah min waswasi syaitan, malam itu dia dijauhkan dari gangguan syaitan. Makanya orang meruqyah begini, mau tidur supaya nggak diganggu setan, baca ini, ayat kursi tambah ini, mantap lagi, sempurna. Yang kedua, barang siapa yang membaca dua ayat ini berdasarkan syarah Imam Nawawi terhadap hadis ini, ab'adahu Allahu min kulli amrad, Allah jauhi dia malam itu dari segala penyakit. Ya. Yang ketiga, kata Imam Nawawi, kenapa disebut kafahullah, dicukupi malam itu, cukup dia seperti mendapat pahala qiyamul lail. Misalnya capek banget, biasanya tahajud, tapi malam ini capek banget, dia baca ini, amanar rasulu bima sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna, kamu dapat pahala setara dengan qiyamul lail. Tapi tanda nih dalam kurung, jangan pula nggak tahajud gara-gara ini. Saya tahu saya tahajud, Ustaz, ini aja lah, jangan, ya. Nah, inilah keistimewaan daripada akhir surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kefahaman yang sempurna tentang ayat ini, dan alhamdulillah dengan pembahasan yang menggugah kita ini, ya, terutama kebaikan-kebaikan ayat ini,
Mudah-mudahan Allah berikan kita rahmat dari surah Al-Baqarah ini, insyaallah ya. Al-Baqarah ini kan dulu udah kita bahas, Pak. Kalau Anda di rumah ada yang macam-macam hal goib, bacain Al-Baqarah. Syaitan akan lari dari rumah yang quri'a fihi surah Al-Baqarah, dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah, tapi sempurna dari alif lam mim sampai habis. Bisa rame-rame keluarga bagi-bagi ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Selesai kita membahas surah Al-Baqarah, insyaallah kita akan masuk surah Ali Imran. Kalau masih ada waktu silakan mau pertanyaan. Ya, silakan. Iya. 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 Pertanyaan beliau, saya ulang aja ya. Perintah Allah kan sami'na wa ata'na. Semua Quran kita dengar taat. Cuman kita hari ini di negara tidak menerapkan Al-Quran secara utuh, nggak seperti Saudi. Saudi kan memang menerapkan secara utuh. Gimana solusinya? Ya, yang pertama memang dari tarbiyah dulu. Umat hari ini belum memandang Al-Quran itu sebagai konstitusi, belum. Ya, ini bisa terjadi misalnya kita punya pemimpin pandai Quran, malah umatnya belum cinta sama Quran, dia sendiri yang turunkan pemimpin itu. Ya. Tapi kalau Al-Quran ini sudah dibumikan di hati orang-orang muslim, lama-lama semua Al-Quran sudah menjadi standar hidup, semua referensi Quran diamalkan, semua kehidupan sesuai dengan arahan Al-Quran. Lama-lama Allah akan berikan kita baldah kita menjadi thayyibah, dari kita mulai dari tingkat terkecil. Karena pernah terjadi di Mesir. Di Mesir itu presidennya hafiz Quran, tapi rakyatnya belum paham, belum memahami bahwa Al-Quran ini mesti satu penerapan. Akhirnya apa yang terjadi? Dikudeta sendiri oleh rakyatnya. Maka PR besar kita hari ini adalah bagaimana nilai-nilai Al-Quran itu, syariat itu bisa masuk di hati umat, dia cintai, dia tahu urgensinya, bahkan bisa menjadi gaya hidup. Kalau ini sudah mulai mengakar kemana-mana, pelan-pelan kita akan punya pemimpin, negeri kita akan menjadi negeri yang Qurani ya. Karena itu jemaah sekalian, hari ini sekarang lagi musimnya tahfiz. Cuman sekarang ini yang harus kita gencar bukan cuma menghafal, tapi seperti ini tafsir ya, al-fahmu minal Quran, memahami Al-Quran dan isi-isinya ya. Saya selama ini bertahun-tahun mengelola lembaga tahfiz, saya lihat syiar tentang makna Al-Quran ini belum banyak dipahami umat. Orang tafsir Al-Fatihah aja banyak umat belum tahu. Makanya di Al-Uswah ini ketika dibahas tentang tafsir, banyak orang yang penasaran terus tiap hari kan, apa ayat itu, maknanya apa. Karena ini yang mesti urgent. Hari ini kita bahasnya banyak yang khilafiyah, kelahi-kelahi, berantem. Ini di medsos lagi heboh tentang Allah di mana. Allah sibuk dan membahas Allah di mana. Ayat Quran banyak tak paham. Inna a'tainakal kautsar, apa itu kautsar? Enggak tahu, tapi sibuk berdebat. Masih banyak PR agenda kita yang mesti kita kaji lagi ya. Nah itu benar. Jadi pertanyaan beliau, mudah-mudahan semakin marak majelis Quran seperti ini di negeri kita, diminati orang, sehingga di hati mereka cinta kepada Quran. Lama-lama negara ini dikasih pemimpin yang paham Quran, menerapkan Al-Quranul Karim, insya. Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.